itu bahasa positifnya senang nabung. Bahasa positifnya senang, enggak beli apapun. Beli apartemen, enggak juga. Beli ini juga enggak Bapak Ibu. Bahasa, ya pelit lah, ya pelit lah ya. Gitu aja kok susah ngomong ya. Tapi Bapak Ibu kesalahannya kalau Anda tidak investasi di properti, duit Anda cuma jadi 2,6 M. Ya atau ya? Nah kita gunakan 4 unsur untuk leverage maksimal. Untuk 4 unsur untuk leverage maksimal Pak. Coba Pak Diki kalau misalnya jadi 1,6 miliar Pak Diki. Oke, DP-nya 30. Oke, 1,5. 1,4 Pak. Oh, enggak. Kita mau leverage total Bapak Ibu. Oh, ini DP-nya, berarti kita bisa lebih gede. Misalnya, oke 2 miliar Pak Diki. Kita mau beli properti yang pokoknya kita hitung-hitung cukup pas Bapak Ibu. Lebih, tapi uang mukanya nanti bisa 50%. Saya beri contoh Bapak Ibu, sebentar gini. Misalnya, harga properti 2 miliar. Harga properti berapa? DP yang dikeluarkan 30%. Berarti DP dalam rupiah berapa? 600 juta, Anda masih sisa 400 juta lah. Nanti saya mau pasin ini keluarnya 1 M, tapi nanti tunggu. Pokok cicilannya 1,4, 1,4 utang bank, yuk. Utang? Sampai di sini, cukup jelas? Nggak kelihatan, tarik kursi, yuk. Jangan mau kalah pokoknya gitu ya. Kemudian, suku bunga pinjaman sekarang berapa? 12, oke, ada yang 8, oke bilang 12. Sebetulnya 8 Bapak Ibu BCA gitu ya. Tapi Bapak Ibu hanya berlangsung fix bisa berapa tahun? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun tergantung. Kalau kita ngomong cicilan berapa? 20 tahun. Kan 20 toh tadi kan kita anggap 20 tahun. Ada bank yang ngasih cicilan 20 tahun? Ada Bapak Ibu 20 tahun tergantung umurnya. Hasil sewanya berapa? Anda bilanglah pesimis 5%, boleh? Tapi perhatiin 5% hari ini, tahun berikutnya apakah pasti 5%? Tahun berikutnya lagi apakah pasti 5%? 5 tahun dari sekarang apa? Ya 5%? Enggak Bapak Ibu, bisa 20%, bisa 30%. Bilang, kok bisa? Karena kan propertinya naik. Kalau properti naik, sewanya tahun-tahun depan kemungkinan naik, ada atau ada? Oke, kita ngomong 5%, yes hasil sewanya. Perhatikan Bapak Ibu, hasil sewa properti 8 juta. Nih hasil sewa properti. Cicilannya 15 juta, tekor atau tekor banget? Tekornya cash flow-nya negatif 7 juta. Oke, jurus goblok. Ayo, jurus apa? Goblok. 7 juta diangsurin pakai gajinya sendiri. Boleh atau boleh? Enggak apa-apa, itu goblok. Ya toh ya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, Anda punya tadi 1 miliar toh. Ya wes, kita akan DP-nya dinaikin. DP-nya jadi 50% Pak Diki. 50%. Dah. Kalau DP-nya 50%, masih tekor. Ikuti saya, masih tekor. Oke, kalau DP-nya masih tekor, propertinya saya cari yang lebih murah, DP-nya pokoknya 1 M saya mau maksimalkan. Boleh atau boleh? Kita hanya range Bapak Ibu supaya gitu misalnya. Propertinya 1,5 Pak Diki. 1,5 terus kemudian ininya 70%, DP 70%. Oke, sekarang DP-nya 65% ya. Oke, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. DP 65%, DP apa? Orang enggak pernah mikirin bahwa DP boleh tinggi, boleh atau enggak? Saya di bank mau DP lebih tinggi, banknya happy atau happy banget? Tapi yang paling penting saya leverage, yang paling penting saya, kuncinya saya mau ngasih DP berapa besar, tergantung duit saya berapa punyanya, cicilannya masuk enggak, pakai program ini ketahuan, perhatikan baik-baik. Nih, harga propertinya 1,5, harga propertinya? DP-nya 65%, DP-nya berapa? DP dalam rupiah 975 juta. Tadi kan duitnya 1 miliar toh. Kemudian Bapak Ibu biaya-biaya ini misalnya silakan Bapak Ibu 50 juta, yes silakan. Suku bunga pinjaman efektif 12%. Ini saya ambil tinggi banget Bapak Ibu, sudah. Oke, lumayan Bapak Ibu. Terus cicilannya 20 tahun. Hasil sewanya 5%. Hasil sewanya berapa? Hasil sewa 5%, utang 12%. Tapi masih bisa surplus. Masih bisa apa? Kok bisa surplus? Karena DP-nya cukup besar. DP-nya cukup? Perhatikan Bapak Ibu, nih. Per bulan hasil sewa propertinya 6,2 juta. Hasil sewa propertinya berapa? Cicilannya Bapak Ibu 5,7 juta. Berarti setiap bulan surplus.
Surplus 469.000. Sampai di sini. Siapa yang jelas? Angkat tangan. Ini. Siapa yang belas? Angkat tangan. Oh lumayan cukup jelas. Very good. Tidak cukup silakan pindah Bu. Dengan aja. Tarik kursi, tarik sini. Taruhkan depan sini halal juga Bapak Ibu. Ya. Kelesetan di bawah boleh. Pakai gaya putra pantai boleh. No. Silo boleh. No. Terbang boleh. Saya ulangi Bapak Ibu. 1,5. Berapa? Saya beli 2M tidak mampu. Kenapa? Tidak mampu bukan tidak mampu, saya bisa utang bank. Tapi cicilannya saya harus surplus, harus ngasih sendiri. Saya tidak mau, saya mau perusahaannya ini bisa surplus sendiri. Bisa apa? Rumahnya surplus sendiri. Yang dilakukan Bapak Ibu, ya saya cari properti yang lebih murah, 1,5 M. Saya DP-nya 975, ini Bapak Ibu. Cicilannya, utangnya cuma 525 atau 35%. Akibatnya hasil sewa propertinya yang 5%, tuh hasil sewa properti 5%. Turunin Pak Diki, turunin. Nah, 5%. Pada suku bunga pinjaman 12% atasnya. Saya Bapak Ibu hasil sewa propertinya 6,250, cicilannya 5,7. Berarti surplus. Berarti apa? Surplus. Nih, mari perhatikan Bapak Ibu. Setelah surplus, sekarang kita lihat 20 tahun kemudian apa yang terjadi, kekayaan kita jadi berapa. Yo, advance Pak Diki. Pinjaman properti, evaluasi pinjaman properti yang advance. Nih, advance. Nih. Tadi 1,5 M Bapak Ibu, terus kemudian 65%, terus kemudian cicilannya selama ini bunganya 12%, cicilannya 20 tahun Bapak Ibu, hasil sewa propertinya 5%, kemudian kenaikan hasil neto Bapak Ibu. Maksudnya begini, rata-rata kehasilan neto sesuai dengan capital gain. Capital gainnya mau berapa? Maksudnya harga properti Anda naik berapa? Anda yang tulis sendiri. Wow, 15%, amazing Bapak Ibu. Oke, misalnya kenaikan capital gain properti Anda mau tulis 15%, capital gain nomor 8. Kenaikan capital gain properti 15%. Hasil sewanya Bapak Ibu, hasil apa? Ya kita biasanya naik, oke lah kita naik misalnya 15% juga. Oke, yang bukan. Capital gain 15%. Bunga hasil usaha cuma 5%, nih bunga hasil usaha itu maksudnya apa? Sewanya tidak boleh dipakai dong, tadi kan deposito juga tidak dipakai toh, deposito digulungkan lagi toh, sekarang hasil sewanya saya gulungkan, hasil sewanya saya apa? Deposito, apa? Deposito Bapak Ibu kita anggap 5% net, berapa persen net? 5% net, deposito 5% net. Kemudian hasil penghasilan sewanya berapa? Jadi hari ini kan 5%, tahun depan tetap 5% dulu, boleh? Kalau enggak, tahun depan tidak 15%, kalau 5% semua berarti naiknya sama-sama 15, 7 diganti 15. Hasil sewa propertinya 15, tapi tahun depan naik 15% karena propertinya naik 15, bisa? Bisa Bapak Ibu, mari kita lihat. Turunin Pak Diki. Hasil sewa propertinya 6,25, hasil sewa propertinya berapa? Cicilannya berapa? Surplus setiap bulannya, ya atau ya? Surplusnya 469 bulan. Kita tidak penting semua Bapak Ibu, yang paling penting begini Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu. Pendapatan setelah tahun ke-20, pendapatan bunga hasil selesai Bapak Ibu tahun 20 Bapak Ibu, perhatikan. Kalau tadinya di awal tahun Bapak Ibu kita terima sewanya 6.250.000, berapa? Maka Bapak Ibu pendapatan Bapak Ibu hasilnya ini Bapak Ibu return on investmentnya sebentar, nih. Ini perhatikan. Ini tidak penting. Pendapatan gini Bapak Ibu, bunga Bapak Ibu, hasil usaha BEP Bapak Ibu, kita tidak ngitung BEP, pasif income aja Bapak Ibu. Pasif income dari hasil sewa, dari hasil apa? Kalau kenaikannya 15% setahun, kenaikannya berapa? Properti Anda yang 1,5 dalam waktu 20 tahun Bapak Ibu nilai propertinya jadi 24 M. Jadi berapa? Sewanya Bapak Ibu dari 6 juta Bapak Ibu kalau naik terus 15%, 20 tahun kemudian sewanya Bapak Ibu jadi untuk properti Bapak Ibu pastikan ini properti, ini deposito, ini. Sewanya Bapak Ibu 102 juta. 102 juta. Sewanya berapa Bapak Ibu? Sewanya 102 juta Bapak Ibu, terus kemudian bunganya. Tadi kan duitnya di deposito atau hasil sewanya. Deposito Anda Bapak Ibu akan punya 8 miliar, punya berapa? Di mana bunganya deposito cuma 5%, bunganya deposito berapa persen?
Jadi 34 juta. Berapa juta? Nanti saya ulangi pelan-pelan sekarang. Total pasif income saya, pasif income Anda Bapak Ibu 137 juta. Berapa? 137 juta sebulan. Enak atau naknan? Kalau Bapak Ibu biaya hidup Anda tahun ke-20 nanti, inflasi 7%. Hari ini 15 juta, total jadi 58 juta. Berapa juta? Setiap bulan berapa juta? Anda dapat pasif income ini, sisa enggak? Sisa atau sisa banget? Ini kita ngomong Bapak Ibu, Anda tidak ditambahkan sama sekali, tidak diberikan properti lagi, Anda tidak punya aktif income sama sekali, Anda cuma kepingin pensiun dari tabungan Anda yang 1M. Nah, saya ulangi pelan-pelan, siap? Propertinya berapa? 1,5M. DP-nya berapa? Berarti Anda punya uang sendiri berapa? 975. Utang bank berapa? 525. Terus kemudian utang bunganya berapa? 12%, cukup tinggi. Kalau ini 8%, duitnya lebih gede lagi Bapak Ibu. Kemudian cicilannya berapa? Ini bisa diganti 15 tahun loh. Terus kemudian sewanya berapa? Sewa cuma 5% Bapak Ibu. Oke, kenaikan hasil neto berapa? Bilang kok bisa? Karena harga propertinya tahun depan naik 15%. Naik berapa? Karena propertinya naik 15%, sewanya naik 15%. Ya atau ya? Kalau Anda bilang, Pak, enggak Pak, ini makin lama makin sedikit, sewanya makin jauh dengan ini. Oke, 10%, boleh enggak? Properti naik 15%, sewanya 10%. Sewanya berapa? Kalau 10% Bapak Ibu, nih Bapak Ibu. Kalau sewanya 10%, maka nilai deposito Anda jadi 3M. Jadi berapa? 3M Bapak Ibu. Total pasif income Anda sama persis Bapak Ibu, karena sewanya tidak begitu tinggi, lumayan jadi 58 juta. Berapa juta? Dari sewa properti 42 juta, ternyata dari ini 58 juta Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan kenaikan properti 15%, hasil usaha 5%. Maksudnya apa? Dari sewa dimasukkan, dari sewa dimasukkan Bapak Ibu. Ini ketinggalan banget. Oh, ini 15 terus naiknya cuma 10 ketinggalan makin lama makin jauh. Sebenarnya enggak masuk akal Bapak Ibu. Kalau selisihnya cuma sedikit, oke. Kalau selisih 5% ketinggalan banget. Sewanya harga propertinya jadi 2M, sewanya tinggal sedikit. Semakin jauh, jaraknya semakin jauh. Nanti tinggal 2-3% doang. Tapi kita ngomong Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, total aset Anda jadi 28M. Enak atau enak banget? Padahal kalau deposito jadi berapa tadi? 2,6 miliar. Pilih 2,6 miliar atau 28 miliar? Bilang, kok bisa? Karena properti double income, ikuti saya. Berapa income? Satu, kenaikan capital gain, jadi kenaikan nilai properti. Kenaikan apanya? Yang kedua dari cash flow-nya. Yang kedua dari cash flow-nya Bapak Ibu. Kalau ini bisa lebih gede lagi, misalnya 12% aja naiknya Bapak Ibu sewanya dibanding tahun sebelumnya, pada harga propertinya tolong diganti Pak Diki nomor 7, 12%, lebih gede lagi. Ini Bapak, 82 juta, lumayan. Ya atau ya? Ya atau ya? Ini Bapak Ibu. Sekarang ini adalah gunanya untuk menganalisa. Untuk apa? Sekarang Bapak Ibu kita mau kasus nyata Anda. Siap? Anda punya duit berapa? Lebih baik beli properti berapa? Bunganya berapa? Yang nyata aja. Yuk kita langsung praktek. Ada yang mau dites? Yes Pak. Umur berapa? 28. Very good. Paling awal dulu. Paling awal Pak Diki. Paling awal. Nih nilai deposito yang akan datang. Nih 28. Umur berapa pensiun? Mau utang bank 15 tahun atau 20 tahun? Utang bank 20 tahun, berarti kita anggap 48. Suku bunganya deposito 6%, pajak gini. Anda punya duit berapa? $900 juta, very good, punya 900 juta. Kalau Anda punya 900 juta, Anda geletain doang di deposito tanpa ditambah, kok ditambah lebih keren Pak. Rahasianya ditambah gitu ya. Jurus goblok tapi ya disiplin, nambah terus tetap tambah banyak kok. Itu Bapak Ibu, Anda kan jadi 2,3M. 2,3M. Biaya hidup Anda sekarang berapa? 15 juta. Wah, kalau 15 juta sama Bapak Ibu, maka sama tulis 28 sampai 48. Kalau inflasinya 7%, 15 juta jadi 58. Oke. Nah, sekarang perhatikan 58. Yo, mau rich forever Bapak Ibu. Duitnya jadi 2, berapa?
2,346. Kalau Anda deposito doang 48 tahun Bapak Ibu, Anda tahan 3 tahun. Tahan berapa? Setelah 3 tahun Anda harus jualan apapun. Apapun harus Anda jual. Kayak Cak Lontong Bapak Ibu, dia bilang katanya jualan susah, saya jadi sales jualan tidak laku-laku. Ternyata ketika dipecat jualan gampang. Kok bisa? Lah iya atau tidak punya duit kulkas saya jual laku cepat, TV jual laku cepat. Ternyata jualan cepat katanya Cak Lontong Bapak Ibu. Better you nih. Lanjut nih. Berikutnya Bapak Ibu, kalau Anda masukkan di properti, masukkan di properti. Sekarang mau bunga bank berapa? Utang bank bunganya berapa? Yang real aja, silakan. 9, oke, bilang 9. Kita anggap BCA mengabulkan Anda. Utang Bapak Ibu kita 900 turunnya aja 1,4 Pak Diki. 1,4 atau 1,350. Oke, 1,350 Pak Diki. Beli properti yang 1,350, uang mukanya 877, oke. Suku pinjaman bunga 9%. Kalau BCA saya pinjam 8,75, waktu 20 tahun Bapak Ibu belum tentu bisa naik dengan jalan. Sewa propertinya berapa persen? 5, oke, sewa properti 5%. Maka surplus Bapak Ibu setiap bulannya, surplusnya cukup gede, surplusnya cukup? Daripada surplus cukup gede Bapak Ibu, tingkatkan Bapak Ibu, ikutin saya. Apanya? Tingkatkan Bapak Ibu harga propertinya, DP-nya dikecilin. DP-nya dikecilin. DP misalnya 55 atau DP 60, oke. DP 55, nah DP 55 propertinya 1,450. Oke, ini sudah mepet. Kenapa Mas saya bilang sudah mepet? Nih, ini 6 juta. Hasil sewa propertinya 6 juta, cicilannya 5,8. Cicilannya berapa? Oke, sudah surplus. Saya mau maksimalkan capital gain-nya, mau maksimalkan leverage-nya. Oke, sekarang lanjut ke evaluasi pinjaman advance. Kemudian di sini satu berapa tadi? 450, 55 gitu ya. 55%. 55% Bapak Ibu, terus kemudian suku bunga pinjamannya berapa? 9, 20 tahun, properti 5%. Terus sekarang saya mau tanya, Kang Haska, capital gain-nya berapa? Capital gain 10%, oke, capital gain 10%. Sewanya juga naik 10%, sebentar Pak Diki. Sewanya 10%. Kenaikan nomor 7, 10 Pak Diki. Hasil sewanya 5%, hasil sewanya 5%. Hasil sewa 5% ini 10%, ya. Penghasilan itu 10% Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, nih. Hasil sewa properti Anda 6 Bapak Ibu, terus kemudian sekian, ternyata masih minus Bapak Ibu. Anda belum bisa rich forever, belum bisa apa? Bilang, why? Karena biaya hidupnya 58 juta, ya atau ya? Anda hanya bisa dapat 56 juta. Tapi lumayan Bapak Ibu, aset Anda tadi kalau deposito doang, 2, berapa? 2,3 M. Ya atau kalau 900 juta. Tapi duit Anda 900 juta Bapak Ibu, ini kan masih 800, berarti masih bisa di leverage lagi. Gedein Pak Diki, misalnya 1,550. 16 Pak. Nah, ini baru surplus. Oke, 1650 Pak Diki. Kurang Pak, 1630 Pak Diki. Pas. Kita cari properti ini hanya perhitungan, hanya apa? Tapi aslinya tidak perlu sedetail ini, yang paling penting Anda mulai paham bahwa cicilan itu bisa surplus kalau DP-nya dinaikin. Pinjamannya dikecilin, bunganya ditarik waktunya lebih panjang, ya atau ya? Sewanya dinaikin, oh keren ini. Kalau kita bilang pinjaman 9% dalam waktu 20 tahun, kemudian sewa propertinya hanya 5%, kemudian penghasilan istilahnya naiknya setiap tahun sewanya 10%, capital gain-nya juga naik 10%, capital gain-nya berapa? 10% Bapak Ibu, kemudian bunganya Bapak Ibu, hasil sewanya yang surplus cuma 200.000 ini, 192.000, kita depositokan dengan bunga 5%, depositokan dengan bunga berapa? Maka perhatikan Bapak Ibu, dengan 900 juta, maka passive income total Anda 63 juta per bulan, surplus? Jos?
Good. Perhatikan Bapak Ibu, dengan kita gunakan seperti ini, sebelumnya Pak Diki, ini perhatikan, ini nilai propertinya Bapak Ibu jadi 10 miliar, nilai propertinya jadi, sedangkan pendapatan bunga berbunga Bapak Ibu, yang Anda deposito ditambahin terus tidak pernah dipakai, Anda nilai deposito Anda menjadi dapat tambahan bunga Bapak Ibu, nilai deposito jadi 4 miliar, jadi berapa? 4 miliar Bapak Ibu, Anda punya cadangan cash 4 miliar, properti Anda dari harga 1,6, harga berapa? Jadi nilainya jadi 10 miliar, enak atau naknan? Ada orang bilang, mana mungkin Pak properti naik? Pak Diki kalau mau tanya, saya tanya. Propertinya Pak Diki 60 juta, jadi 1 miliar hari ini itu berapa lama? 2004. 13 tahun Bapak Ibu tentu saja not fair karena Pak Diki juga sudah perbaiki. Pak Diki perbaiki nambah berapa? 100 juta. 160 jadi 1 miliar. 13 tahun. Dahsyat. Apalagi tempatnya lagi berkembang, Orang seringkali Bapak Ibu, aduh properti gini, enggak bisa. Jadi kalau 160 jadi dalam 13 tahun Bapak Ibu jadi 1 miliar, enak atau enak banget? Kalau Anda deposito jadi apa? Jadi guyon, jadi apa? Ya lumayan lah Bapak Ibu. Asalnya coba Pak Diki yang depan nilai deposito Anda. Misalnya 160 juta, yo tadi yang paling depan nilai deposito. Selama 13 tahun Pak Diki, coba cek 30 jadi 43, misalnya 30 jadi 43, 43 Bapak Ibu. Suku bunga berapa mau deposito pajak ini? 160 juta, ya 160 juta ini. 160 juta. Kalau bunga deposito 6%, 160 juta jadi 298. Jadi 298. Tapi Bapak Ibu 100% dibelikan, 100% dibelikan properti Bapak Ibu. 100% dibelikan properti berarti Bapak Ibu ini tidak pakai leverage. Kalau pakai leverage lebih gede lagi. Kalau pakai leverage lebih, sebetulnya Pak Diki ya leverage lah ya Pak Diki, karena Pak Diki pinjaman tidak bayar Bapak Ibu, jadi leverage lebih bagus lagi gitu ya. Jadi leverage total Bapak Ibu. Leverage total. Pilih mana? Punya 298. Kalau di leverage, tolong Pak Diki 13 tahun ya. Oke, masuk ke perhitungan yang properti, nilai properti. Evaluasi properti yang advance, evaluasi properti advance Bapak Ibu. Misalnya kita beli tadi 268 toh. Kan kita punya duit 160, ya toh ya. 160 juta kita harga pemberi propertinya bukan 268 kan nilai depositonya Pak Diki. Kalau kita bilang 160 juta, Anda yang pokoknya bayar, pokoknya sini kan 160 juta, ya toh ya. Beli Pak Diki properti yang 300 Pak. 300. Oke, 290. Nah, oke, plus minus pas. Kemudian berikutnya biaya ini dinolkan Pak Diki nol aja enggak masalah. Sebentar. Ini Bapak Ibu, biaya pinjaman berapa? Kita bilang 9 Bapak Ibu? Boleh? Kalau RSS lebih seru lagi Bapak Ibu. Berapa lama? Misalnya 20 tahun? Oke. Kalau kita misalnya sewakan, kita apa? Sewakan Bapak Ibu, yes 5% dengan hitungan yang sama Bapak Ibu. Oh tapi waktunya enggak 20, 13 Pak Diki, 13 tahun. 13 tahun ini masih minus Pak, cicilannya masih minus, kalau 5% Anda masih minus. Berarti kita ambil cicilannya lebih gede Pak Diki, 65, terus 65, cicilannya 65, propertinya lebih murah, 270, cari yang 270. Ini Pak Diki. Dalam waktu 13 tahun, dalam waktu berapa lama? 13 tahun, kalau utang banknya 9%, sedangkan hasil sewanya 5%. Hasil sewanya berapa? 5%. Kemudian kenaikan properti harganya 10%, padahal enggak Bapak Ibu, kenaikan propertinya lebih tinggi lagi cepat Bapak Ibu. Perhatikan, dalam 13 tahun, makanya nilai propertinya jadi 9 persis Pak Diki. Dalam 13 tahun, kalau nilainya naik 10%, berarti properti Anda, tapi ini kan 270, Pak Diki beli propertinya kan 60 Pak Diki gitu ya. Nilai properti 160 Bapak Ibu.
Jadi totalnya kalau disewakan semua, jadi duitnya bukan ditaruh bank jadi 268 juta. Ya toh ya? Duit 160 juta ditaruh di bank, ditaruh di bunga 6%, bunga 6, bunga berbunga dipotong Bapak Ibu dengan pajaknya 20% jadi 268 juta. Jadi berapa? Kalau ini Bapak Ibu dileveragekan di properti, dileveragekan di DP-nya 65%, DP-nya berapa? Ikutin kata saya, so what gitu loh. DP kok gede banget? Ben. Yang penting surplus, yang penting dia bekerja sendiri Bapak Ibu, makanya nilai propertinya jadi 932, terus kemudian total asetnya 1,146. Enak atau naknan? Enak atau naknan? Good? Oke. Ada yang mau tanya untuk ngitung-ngitung ini atau belum jelas? Silakan. Yes, Pak. Dibayarkan cicilan masih surplus 95.000. 95.000 didepositokan 6%. Ya, dianggap didepositokan bunga 5%. Pak, mana ada deposito 95.000 boleh gitu ya. Ini kan ngitung yang kecil. Nanti kalau yang gede kan besar. Ya toh ya? Ya, selisihnya. Oke, yang belakang mau tanya, silakan Ibu. Kalau DP-nya dikecilin, Anda leverage-nya yang penting kan saya mau surplus. Kuncinya bukan ngecilin DP, sekali lagi, kuncinya bukan apa? Kuncinya saya mau surplus, kuncinya mau? Hari ini pelajarannya adalah bagaimana utang bank tapi tetap surplus, di mana orang bilang tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Padahal DP-nya kalau besar, semuanya mungkin, ya toh ya? DP-nya tidak cukup, tidak kuat, propertinya dicarikan yang murah, propertinya carikan yang? Bisa atau bisa? Karena ini nyicilnya bukan dari hasil aktif income, tapi dari pasif income. Dari siapa yang pengen tahu apa yang dikerjakan Robert Kiyosaki? Angkatan katakan saya. Dia melakukan seperti ini. Sekarang properti sewaannya Robert Kiyosaki, siapa yang pengen tahu jumlahnya berapa? Angkatan katakan saya. 15.000. Bang, Bapak Ibu. Ya toh ya? Ya toh ya? Freeman mau beli Rolls Royce boleh, naik private jet sudah tidak masalah sama sekali. Dia super tekun, bilang kok bisa? Dia selalu Bapak Ibu contohnya, dia dapat di Arizona Bapak Ibu, satu mall yang punya misalnya adalah Hypermart misalnya itu, satu mall. Dia bilang ini ada resiko, ada apa? Resiko apa? If something happen, Hypermartnya keluar, kosong langsung toh. Dia sudah mempunyai rencana, dikapling kecil-kecil, Bapak Ibu. Itu rencana pertama. Dan dia sudah punya duit untuk ngapling. Punya duit untuk. Dan dia bilang, kalau if something happen, ikuti saya, if something, dia masih punya cadangan, Bapak Ibu nyicil 5 tahun pun masih hidup. Nyicil 5 tahun pun masih, tidak tersewa 5 tahun pun masih hidup. Berarti dia punya cadangan. Ya atau ya? Ya atau ya? Kalau saya Bapak Ibu punya passive income yang bisa nyicil. Passive income-nya apakah harus dari satu ini? Ikut saya. Tidak. Apa? Masih ingat Bapak Ibu salon? Apa yang dilakukan? Salon pertama sewa deh. Ya atau ya? Surplus, yang kedua beli. Atau yang kedua sewa lagi, boleh enggak? Yang ketiga baru beli. Beli digotong oleh 3 passive income. Tidak harus 1 passive income yang di atasnya. Lebih make sense. Kalau Anda memaksakan satu, sometimes tidak make sense Bapak Ibu. Kadang bisa enggak? Bisa, dapat banyak. Ada orang yang jual murah, pengen cepat lepas, Bapak Ibu, Pak James Sastro. Itu orangnya mau bagi waris Bapak Ibu, ya sudah, Bapak Ibu sudah dengar ceritanya. Ngajukan utang bank berkali-kali ditolak. Akhirnya ada yang ya, ada yang apa? Yaitu yang ngajarin mereka sendiri. Saya tidak ngajarin Bapak Ibu, tapi bank sering ngajarin. Bank itu Anda boleh utang apabila rekening Anda layak untuk utang. Kapan rekening Anda layak untuk utang? Apabila Bapak Ibu, perputaran Anda, ikutin saya, apa? Itu 10% dianggap untungnya, 10% dianggap untungnya. Jadi kalau perputaran Anda 1 miliar 1 bulan, untung Anda dianggap 100 juta. 100 juta Anda mau nyicil 50 juta, dikasih sama banknya. Karena dianggap biaya hidup Anda 50 juta, oke lah. Oke. Saya utang puluhan miliar Bapak Ibu, gini Bapak Ibu, oke, banknya oke aja. Banknya apa? Karena dia lihat putaran saya, dia lihat. Nah putaran ada yang real, ada yang digoreng. Saya tidak ngajarin digoreng, tapi Bapak Ibu tahu caranya goreng dulu, yang jelas. Siap? Itu Bapak Ibu.
Kalau goreng Bapak Ibu ya keluar masuk, setor masuk. Saya enggak pernah ngajarin, hanya saya share ceritanya. Siap? Dan gini Bapak Ibu, kalau Anda dapat utang, dapat apa? Persis seperti yang Pak Roni tadi masih ingat? 900 juta, ikut saya, berapa? Divaluasi 1,5, divaluasi 1, kalau DP-nya cuma 20%, DP-nya berapa? Berarti 1,5 DP-nya 20% harus berapa? 300 juta untuk DP, sekali lagi. DP-nya berapa? Semuanya ngomong, 300, berarti 1,2. Padahal belinya berapa? 900, berarti surplus 300. Murid-murid saya Bapak Ibu ada yang praktek gendeng. Apa yang dilakukan? 900 tadi. Kan utangnya 900 toh? Dapat tambahan 300 toh? Nah, nyicilnya pakai 300 Bapak Ibu. Nyicilnya pakai, saya ulangi. Utangnya kan 1,2. Propertinya berapa? 900. Berarti dapat utang 1,2. Propertinya 9. Berarti kita bayar 900 masih surplus. Utang enggak pakai duit malah dapat. Sampai di sini. Bisa?